ya sendok semua. Nah begini. Lihat ini, di sini akan ada titik. Mana nggak ada titiknya? Bilang dong, tenang dulu, bayangin dulu titiknya. Tidur, Bapak. Apa-apaan kamu membuatkan panggung papi? Lihat nih. Papi sama Cinta dan Nino. Kamu tuh macam-macam sih. Tapi maaf, kita mah nggak maksud kok ngegantiin posisinya papi jadi host. Tadi saya dengar di belakang apa? Suka-suka kita, suka-suka kita. Ya kan dia bagus. Namanya Susu kita. dong. Susu kita. Susu kita. Yang kedua, susu kamu aja, papinya. Suka-suka kita maksudnya. Aduh, kayak punya aja lu. Papi dari mana, papi? Nih lihat. Susu kita ya. Susu kita. Deterjen. The Virgin. The Virgin. Dara dan juga Mita. Nah, Mita dan Dara. Ya. Beberapa tahun yang lalu kamu sudah sempat datang ke Susu. Berapa banget? Tahun yang lepas. Amin, berarti acaranya lama. Dan papi ingin hari ini kamu dirileks kembali. Oke. Oh iya mah langsung ya bener Mita. Soalnya setiap kita ketemu lagi di panggung-panggung gitu ya, bilang, papi sebetulnya papi itu selama ini hipnotis apa gimana sih? Kan papi udah bilang, di Suka-Suka Uya dari episode pertama udah selalu dibilang bahwa ini bukan hipnotis. Ini bukan hipnotis. Ini relaksasi dari episode 1 loh. Satu, Iya kan? benar. Kalau yang bilang ini hipnotis berarti dari awal kagak denger tadi kan? Betul. Tidak udah. Kupingnya di mana gitu ya. Itu hipnotis kalau kata dia berarti. Iya. Dia bilang seperti itu berarti dia sendiri yang. Kita dari episode 1 bilang ini relaksasi dan makanya mereka penasaran. Anda penasaran? Sama saya juga. Biar nggak penasaran kita relax lagi hari ini. Ya, ya nggak? Nah, cuma Dara dan Mita, hari ini kita pengen kencan di suasana yang berbeda. Berbeda ya. Kita pengennya kemana kira-kira? Waktu itu ke pantai ya. Waktu itu pantai. Sekarang kita pengen Hutan, keluar hutan. Indonesia. Pengen keluar Indonesia. Keluar negeri. Mana? Timor Leste juga luar Indonesia. Iya benar. Bebas kemana aja pokoknya luar negeri lah. Gini. Tapi jangan yang jauh-jauh, yang dekat aja. Alas Roban. Alas Roban. Ya Allah. Ke ini aja yang deket-deket Malaysia aja. Oh ya boleh. Malaysia, Malaysia ya boleh. Oke, mau? Boleh. Malaysia. Kita ketemu Siti Nurhaliza di situ ya. Ya udah kalau begitu ya. Siap-siap SPE. Siap SPE tak ya? Siap tak ya? Itu Madura. Madura itu. Ya udah kalau gitu PSPA Malaysia. Tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Aku ngerti kamu, kau tak ngerti aku, sekarang atau tak selamanya. Terima kasih Tuanku Abdul Jalil, Aman Nurhaliza. Terima kasih. Silakan duduk di sini nih. Dar, silakan Dar. Darno. Ternyata di Malaysia ada jualan lukisan kita loh, Papi. Tuh liatin. Ini kenapa mukanya? Kenapa mukanya shock begini? Ini foto zaman Ini sengklek habis mandi nih, habis mandi sengklek. Siripa, Sengklek, Janet, Jeremy, gue, Astrid. Mari kita buktikan bahwa ini benar-benar bukan hipnotis. Ini relaksasi. Ya, artinya kamu tidak akan kehilangan kesadaran kamu. Ini sama aja kayak curhat. Cuman matanya ketutup. Gitu kan? Akan ada bedanya sama curhat sama lo ngelihat langsung eye contact sama orang. Ya. Dara, dengarkan baik-baik. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Maksudnya seperti ini adalah supaya kita lebih rileks. Ini juga berlaku buat pemirsa di rumah yang punya masalah, lagi stres, lagi tegang pikirannya. Setiap hari coba tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Pemirsa juga bisa lakukan tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Seperti itu ya. Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Dengarkan baik-baik lakuin. Jangan dilawan. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tutup matamu, tidur yang nyenyak sampai
bukan hipnotis. Ini relaksasi. Artinya Dara sama sekali tidak kehilangan kesadaran Dara. Dara tetap memiliki kesadaran 100%. Cuman ini saya buat dalam kondisi yang sangat nyaman dan relaksnya. Untuk saatnya mengeluarkan unek-unek, curhat apapun. Apa yang ada di pikiran Dara, di hati Dara dan pengen katakan. Atau dikatakan, ya katakan. Tapi kalau tidak ingin mengatakan itu jangan dikatakan. Dara, saya ingat waktu beberapa tahun yang lalu kamu memulai karir kamu di sebuah stasiun televisi. Kamu ikut lomba bersama Mama dulu, betul kan? Ya. Mama sekarang di mana? Di Tasik. Di Tasik. Oke, di Tasik. Sedekat apa kamu sama mama kamu? Dekat banget namanya juga sama mama. Oke. Perjuangannya juga bareng-bareng waktu itu. Oke, dulu waktu itu berjuang sama mama bareng-bareng gitu kan ya? Iya, Oke. Mama itu orangnya seperti apa? baik banget. Baik banget. Kamu berapa saudara sih? 3 3 saudara. Kamu anak ke? pertama. Anak pertama. Kapan terakhir ketemu mama? Kemarin 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Waktu itu kamu ikut ajang pencarian bakat sama mama kamu berdua, ya kan? Itu dari Tasik berarti ke Jakarta gitu? Iya. Gimana ceritanya tuh? Waktu itu dari Tasik ke Jakarta naik bis. Hah? Tapi nginep dulu di rumah temen di Tangerang. Oke. Nginep di rumah temen, terus audisinya di Jakarta. Berangkat jam 4 jam 3-an. Sampai jam setengah 6 disitu audisi. Nah. Itu ngantri dari jam 6 pagi, kebagian audisinya jam 11 malam. Itu dari pagi-pagi pokoknya siang, sore, terus juga dari panas sampai kehujanan, sampai baju sampai kering lagi. Kebagian audisinya jam 11 malam. Jam 11 malam? Terus waktu itu akhirnya selama dari siang itu di situ aja tuh? Iya, berdiri. Sebelum kamu jadi artis, dulu kamu bisa ceritain nggak kondisi keluarga kamu itu seperti apa ya? Dulu ya biasa aja, aku juga cuman anak sekolah. Terus juga papa juga kerja, mama di rumah. Terus ya sekolah aja kayak biasa. Tapi sekarang setelah kamu bergabung dengan The Virgin, kamu ngerasa nggak gitu kan? Jalan bareng sama mama kamu tuh berkurang dibanding dulu? Ngerasa. Berasa? Mama pernah ngomong nggak langsung sama kamu, kangen gitu sama kamu? Sering kalau misalnya lama nggak ke Jakarta tuh ngebebe gitu, Neng. Mama sono katanya kangen katanya. Kalau kamu sendiri, kalau kangen sama mama kamu ngapain? Paling ngebebe kalau nggak nelfon. Gitu. Ke BB atau telepon? Selama jadi artis, apa yang udah kamu berikan sama orang tua? Semuanya lah dikasih sama mama. Aku juga kerja di The Virgin kan, semua uangnya juga buat keluarga gitu. Ada nggak momen sama mama kamu yang nggak pernah kamu lupain? Banyak perjuangan itu naik bis. Naik bis. Terus Terus? mama juga Kenapa? Kenapa? Kenapa Pak? Ceritain aja. aku juga nggak pernah capek gitu. Gak pernah capek nganterin kamu dulu? Sampai sekarang juga perjuangannya. Meskipun jauh di Tasik tapi pasti selalu komunikasi. Nah gini, Dara. Saya pengen cerita sedikit. Baru 2 minggu yang lalu mama saya bilang sama saya. Bilang katanya, Uya, saya juga kaget dengarnya. Kok setelah Uya 2 bulan ini lebih sibuk kok nggak pernah. Kayak dulu tiap hari telepon pagi siang malam. Tuh dulu setiap hari saya pasti mampir ke rumah. Tapi ini kok udah 2 minggu walaupun rumahnya satu kompleks, saya satu komplek aja nggak pernah mampir. Saya terus kaget dengar begitu. Dan saya mengerti mungkin mama saya juga pengen bilang dari kayak gitu dari dulu, cuman nggak enak, takut ganggu kita. Pernah nggak terpikir sebetulnya mama kamu tuh pengen kamu pulang? Mungkin Tapi nggak enak ngomongnya sama kamu. dalam hatinya mama pasti begitu karena kan dulu setiap hari aku di rumah gitu. Sama mama. Mungkin mama juga pengen bilang cuman kan namanya orang tua juga nggak mau bikin anaknya cemas. Iya. Nggak mau bikin anaknya kepikiran gitu. Mama juga kadang-kadang kalau ada masalah nggak pernah bilang. Nggak pernah bilang. Pernah nggak mama lagi sakit, kamu nggak bisa pulang?
mama juga sakit gitu. Pengen ke Tasik, cuman kan kerjaan juga nggak bisa ditinggalin, itu kan udah kontrak gitu. Iya. Paling juga ngebebe gitu, mama minum obat, terus makan juga jangan telat gitu. Paling juga ngebebe ke ade gitu, ingetin mama makan, terus minum obat juga ingetin gitu. Gini Dara, bayangkan di depan ada mama kamu, ingat perjuangan bersama mama kamu dulu ke Jakarta, naik bis, panas-panasan, dan itu adalah sebetulnya cikal bakal kamu, akhirnya kamu sekarang ada di The Virgin. Ya, mama kamu dulu berjuang sama kamu, ibarat sekarang mama kamu udah bisa melepas kamu di Jakarta, kamu udah jadi seseorang, udah jadi seperti ini. Dan sekarang gini, bayangkan sosok ibu kamu. Mungkin kamu sering mengatakan, "Mam, kangen, I love you." Cuman saya yakin bukan hanya kata-kata singkat itu yang diperlukan orang tua. Sekarang katakan apa saja yang ada di pikiran kamu, ada apa aja yang ada di dalam hati kamu. Terserah, pengen menyatakan sayang, minta maaf atau apapun, katakan sama mama kamu sekarang juga. Bayangkan sosok mama kamu, Ma. Mama, saya cuma mau minta maaf kalau misalnya jarang pulang ke Tasik. Juga kadang-kadang pasti kabar juga suka gak tiap hari gitu. Aku sayang sama mama, meskipun mama jauh di Tasik. Tapi selalu kepikiran gitu sebenarnya kalau mama sakit. Sebenarnya sedih juga gitu. Di Jakarta juga kalau mama sakit rasanya pengen ke Tasik gitu. Tapi karena ada kerjaan, jadi aku mau minta maaf sama mama. Bukan berarti aku nggak ke Tasik nggak sayang. Aku selalu berdoa setiap hari buat mama, buat papa, buat keluarga juga tiap hari. Karena aku kerjanya emang di Jakarta, jadi nggak bisa tiap hari sama kalian. Jadi minta maaf. Tapi mudah-mudahan dengan aku di Jakarta ini terus kerja juga, terus juga berkah buat mama sama papa. Ya, intinya mama kamu sudah mendengarkan apapun perasaan kamu, cuman ya itulah yang namanya hidup. Kadang-kadang ada hal-hal yang harus dikorbankan, tapi untuk sesuatu yang pasti tujuannya baik ya. Oke, tapi kalau bisa gunakan waktu kamu kalau ada libur sedikit ya nggak apa-apa, walaupun cuma sehari 2 hari. Pulang ke Tasik walaupun cuma sehari. Senang banget mereka. Pasti orang tua senang. Dena juga pernah punya cerita gitu kemarin kan? Betul. Ternyata, tapi orang tua kadang-kadang emang nggak pernah minta, cuman ya udah. Sebelum mereka meminta kita lakukan aja nggak apa-apa. Ya. Sekarang tarik napas yang dalam dari hidung, Dara. Keluarkan pelan-pelan dari mulut, tarik napas yang lebih dalam lagi dari hidung. Keluarkan dari mulut, dengarkan baik-baik lagi. Dara, sayang sama mama ya? Sayang, Pasti dong. Bapak sayang juga ya? sayang. Oke. Kapan terakhir ke Tasik? Lebaran. Lebaran. Oke, berarti Lebaran tuh bulan Agustus ya? Tanggal 7 pada 8 tahun ini ya? Adiknya berapa, Neng? 2, 2. Perempuan laki. cewek sama cowok. Oh, Yang cowok umur berapa? Yang cowok kelas 3 SMP. 3 SMP. Jangan dikenalin sama Winda ya? Wah, dia mah. Iya, kenalin ke aku aja. Tuh kan? Udah SMP. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Rondong. Iya. Ya udah. Mita, oke? Oke. Mita, duduk. Dia udah ngerasain ya? Iya. Gak penasaran. Gak penasaran. Mita, are you ready? Bismillah. Tenang kok, ini bukan hipnotis, ini relaksasi sama sekali. Lo nggak akan kehilangan kesadaran, tetap sadar. Tanya sama Dara. Ya, oke. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Bilang rileks dalam hati, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut, tarik napas yang dalam dari hidung.
Mita ini bukan hipnotis, ini adalah relaksasi. Artinya Mita sama sekali tidak kehilangan kesadaran. Mita mendengar kita semua, Mita tetap sadar 100%. Cuman ini ada dalam suasana yang rileks saja untuk mengeluarkan unek-unek. Rileks, nyaman, tetap sadar, tanpa tekanan, bebas untuk menentukan apa yang ingin dikatakan dan apa yang tidak ingin dikatakan. Mita, tadi Dara udah cerita soal mamahnya. Kalau kamu sama mama kamu dekat juga? Dekat banget mas. Dekat banget ya. Mama sekarang di mana? Mama lagi di rumah sakit jagain adik aku. Oh, mama lagi di rumah sakit. Emang Iya. siapa yang sakit kak? Adik aku udah 1 bulan lebih seminggu dirawat di rumah sakit mas. 1 bulan lebih seminggu di rumah sakit. Kurang lebih 1 bulan lebih. Satu bulan lebih, lama juga ya. Sakit apa? Diagnosanya itu dia kena meningitis. Meningitis, radang selaput otak. Iya. Sama infeksi paru-paru. Sedekat apa kamu sama adik kamu? Ya karena aku hidup di rumah memang ada adik sama mama doang, jadi aku deket banget sama semuanya. Oke, dan kata dokter gimana? Ya awalnya pas masuk, awalnya tuh aku nggak tahu kalau dia bakalan sakit separah itu. Awalnya mungkin mikirnya cuman sakit biasa, tapi lama kelamaan tiba-tiba badannya drop. Tadinya di rumah sakit kecil cuman pengen infus. Tiba-tiba hari kedua dia masuk ICU. Akhirnya di rumah sakit kecil itu dibilangin katanya dia harus pindah ke rumah sakit gede. Karena harus di CT scan segala macem, itu cuman ada di rumah sakit yang gede. Setelah pindah, diagnosanya kena meningitis, kesadarannya menurun. Dan dia kena infeksi paru juga. Itu dari situ 7 hari pertama dia koma. Koma. Itu awalnya dokter bilang harapan hidupnya 50-50. Ya kita mikirnya mungkin ya cuman mujizat dari Allah aja mas yang bisa nyembuhin kan. Tapi lama kelamaan dia makin masuk minggu kedua udah makin kesadarannya makin meningkat. Sampai masuk ke minggu ketiga itu dia makin membaik. Baru dokter di situ bilang katanya sebenarnya prediksi mereka tadinya harapan hidupnya cuma 10%. Bilang begitu? Dokter ngomong gitu, jadi memang tadinya dia tuh nggak ada harapan hidup. Dan cuman dokternya nggak ngomong. Itu semua dia bisa kayak sekarang udah mendingan itu semua mujizat dari Allah sih. Tadinya sama sekali kita nggak tahu dia bakalan lumayan, tapi sekarang juga masih dirawat. Apa perasaan kamu pada saat mendengar itu? Panik. Kaget? Pasti kaget banget dan aku nggak bisa gimana karena aku juga kan harus nguatin mama. Gitu. Mama gimana pada saat itu? Mama ya panik, nangis terus. Tapi aku cuma bisa nenangin doang. Pas didiagnosa kayak gitu tuh aku nggak bisa nangis di depan mama gitu. Aku sempat cerita ke Dar. Cerita apa? Apa keluarin aja. Aku bilang ya cuman aku yang bisa nguatin mama. Jadi aku berusaha tegar di depan mama biar semuanya nggak makin kacau. Padahal sebenarnya aku juga drop banget mas. Kamu padahal pengen nangis juga pada saat itu? Iya. Kamu tahan itu tangis? Aku tahan supaya nggak kelihatan sama mama gitu. Tapi kamu sempat menangis pada saat itu di belakang mama? Iya di toilet aku cerita sama Dara. Aku nangis. Tapi aku berusaha untuk kuat karena semua tanggung jawab ada di aku. Jadi aku berusaha untuk kuat. Oke, sebulan di rumah sakit, sebulan lebih malah. Bukan waktu yang pendek ya. Biaya juga pasti banyak ya. Kalau masalah biaya memang udah pasti yang namanya di rumah sakit itu pasti habis-habisan mas.
Tapi bukan itu yang aku pikirin. Iya, saya tahu. Yang paling penting adik aku bisa sembuh, mama tenang, uang bisa dicari gitu. Ada kesulitan biaya mungkin? Sedikit ada kesulitan, tapi kesulitannya bukan aku alhamdulillah aku punya investasi. Aku masih punya banyak investasi yang bisa aku jual. Yang paling pertama aku jual itu mobil kesayangan aku. Mobil kesayangan kamu? Mobil yang dari nol udah nemenin aku dari masa-masa perjuangan. Itu aku relain buat biaya adik aku. Kapan kamu jual? 2 minggu yang lalu aku udah jual mobilnya. Kamu pernah nggak di masa-masa sebulan lebih ini, kamu ngerasa kamu jadi manusia yang lemah, yang drop sedrop-dropnya, yang kamu kehilangan semangat? Pernah? Pada masa itu? Sempat awal-awal minggu aku drop banget. Gimana? Ya drop karena yang ngelihat kondisi adik aku udah pas lagi koma. Ngeliat badan gak bisa bergerak. Dia tuh diem, orangnya diem, gak pernah ngomong apa-apa. Dia gak pernah minta apa-apa sama aku. Sekalinya minta, aku nyesel kenapa sekali dia minta harus sakit gitu. Dia nggak pernah minta uang sama aku. Nggak pernah sama sekali ya? Nggak pernah minta beliin ini itu. Tapi dia mintanya sekarang dengan cara yang lain, sakit. Terakhir ngobrol sama adik kamu kapan? Satu bulan yang lalu sebelum dia koma. Ngobrol apa waktu itu? Aku nggak pernah ngobrol yang detail banget, cuman sekedar ya nanya kabar mama kayak gitu. Memang dia anaknya diem. Pendiam. Beda dari adik aku yang satu lagi. Kalau adik kamu yang satu lagi mungkin Dia lebih aktif. lebih aktif. Oke. Dan kamu merasa bersalah nggak? Karena maaf ya, sekarang kondisi adik kamu ada yang kamu sesali nggak? Mungkin sebagai kakak kamu ngerasa kok nggak bisa ngejaga kesehatan adik kamu, atau mungkin kok taunya terlambat atau gimana gitu? Ya yang aku seselin cuman mungkin dia itu korban keluarga aku yang nggak, kehidupan keluarga aku yang nggak bener, itu dia jadi korbannya. Kenapa keluarga kamu kenapa? Ya aku memang hidup dari kecil, memang hidup nggak ada bapak. Dari aku di kandungan, aku ditinggalin sama bapak. Dari masih di kandungan? Iya. Pas aku lahir, mama nikah lagi, punya adik Yuka sama Kiki. Iya. Waktu aku SMA, ya kehidupannya memang kacau juga. Mama memang kerja sendiri untuk biayain kita semua, tanpa ada bantuan apapun. Semua mama yang kerja cari uang, banting tulang sendirian, nggak pernah capek buat biayain anaknya. Aku keluar SMA, mama cerai lagi sama papanya adik aku. Dari situ semua makin berat lah, beban mama tuh makin berat gitu. Iya. Tapi aku udah niat dari aku SMA. Pas aku lagi SMA juga aku udah bantuin mama kerja. Sebagai apa dulu? Dulu mama buka wirausaha, ngurusin pajak mobil orang gitu. Oke. Biro jasa gitu ya? Biro jasa. Dari keluar SMA aku udah bantu mama di kantor sambil aku ngeband. Oke. Sampai akhirnya puncaknya itu waktu mama sakit, tangannya sempat patah, Kenapa? jatuh. Mama sakit, tangannya patah terus?
tangan kirinya itu sendinya lepas. Dia jatuh, dia nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Sama sekali nggak bisa gerak. Semua di kasur. Itu aku dari situ mulai mau bangkit untuk bisa benar-benar sukses gitu. Apa yang kamu lakukan pada saat itu akhirnya? Ya aku emang udah ngeband, udah kesana kemari tapi nggak jalan-jalan, Mas. Bandnya stuck gitu ya pada saat itu? Stuck, nggak jalan-jalan sampai akhirnya ada musibah mama. Kayak gitu, terkapar di tempat tidur, nggak bisa apa-apa. Aku juga yang ngurusin semua usahanya. Sampai akhirnya 4 bulan setelah 4 bulan pas mama lagi sakit itu juga, aku tiba-tiba dikasih rezeki yang luar biasa. Apa itu? Dikenalin sama Mas Dani. Siapa yang kenalin? Ada namanya Mas Wawan. Iya. Mas Wawan itu kenalan aku waktu aku ngeband juga gitu. Dia arranger di RCM. Iya. Dari situ aku mulai semangat hidup, nyari uang. Dari situ aku bilang sama mama, mama stop kerjanya, sekarang giliran anak mama ya yang berjuang. Giliran kamu. Akhirnya mungkin Allah udah ngatur semuanya, Mas. Aku dikasih musibah, tapi setelah itu aku dikasih rezeki gitu. Iya. Dari situ sampai sekarang, alhamdulillah rezeki nggak berhenti ngalir untuk aku sama keluarga aku. Iya. Sampai akhirnya ada musibah lagi. Ya ini musibah ini aku pernah alamin gitu. Dulu mama, ya sekarang adik aku. Adik kamu. Ya mudah-mudahan setelah ini mungkin Allah punya rencana lain yang aku nggak tahu kayak gimana nanti. Iya. Dan sekarang, berarti artinya kamu belum pernah ketemu sama ayah kamu sama sekali? Mungkin aku pernah ketemu, jadi waktu itu pernah. Waktu ada pertama kali ada yang nongol, ngaku-ngaku dari itu ayah aku. Waktu apa tuh? Dia nongol di media, Mas. Oh, setelah kamu jadi artis? Iya, dia nongol di semua media, dia bilang dia bapak aku. Terus dia nyalahin mama, katanya mama itu ngedoktrin aku untuk benci sama ayahnya, ayahku. Padahal sebenarnya mama itu baik banget, nggak pernah yang namanya ngedoktrin aku untuk nggak pernah ingat ayah gitu. Tapi aku sendiri yang memang nggak mau inget. Kenapa kamu nggak mau ingat? Ya sekarang aku dalam kandungan aku nggak pernah ketemu. Aku juga nggak pernah ngeliat mukanya. Aku nggak pernah tahu dia siapa. Nggak pernah nyari kamu juga dulu? Nggak pernah nyari. Tiba-tiba dia nongol di media, bilang kalau dia itu ayah aku, terus nyalahin mama. Kesel kamu pada saat itu? Aku nggak kesel, aku nggak dendam, tapi aku lebih nggak mau tahu dan nggak pernah pengen inget aku tuh sebenarnya ini hidup di dunia punya ayah gitu. Nggak pengen kenal juga? Nggak pengen, Mas. Aku cuman pernah cerita juga sama Dara. Bahwa? Aku pernah cerita sebelum waktu dia nongol di media. Aku kalaupun satu yang pengen aku tahu dalam hidup aku cuman nama ayah aku, supaya nanti kalau aku meninggal ada bintinya, Mas. Itu aja. Sekarang kamu udah tahu nama ayah kamu ya? Iya, udah tahu. Satu yang pengen aku tahu dalam hidup aku cuman nama ayah aku, supaya nanti kalau aku meninggal ada bintinya, Mas. Itu aja. Sekarang kamu udah tahu nama ayah kamu ya? Iya, udah tahu. Sempat ngeliat mukanya pada saat itu dia nongol di media ya? Lihat, Mas. Dan kamu nggak mau tahu? Nggak mau. Walaupun ayah kamu datang minta maaf sama kamu juga kamu nggak mau tahu? Dia pernah nyamperin aku di salah satu stasiun TV, aku lagi perform. Pulangnya dia nyamperin, tapi aku kesel. Kenapa harus bawa kamera? Kalau emang dia niat, nggak usah bawa kamera. Setelah aku bilang ke semua wartawan yang nyamperin aku minta konfirmasi,
Aku nggak mau diwawancara soal dia, aku bilang. Kalau memang dia mau, temuin tanpa kamera. Aku bilang gitu, baru dia nemuin, Mas. Nemuin, bilang apa pada saat itu sama kamu? Nemuin, tapi ke rumah aku nggak ada, dan aku udah titip pesen sama orang di rumah, aku nggak mau nemuin gitu. Karena dia udah terlambat. Seharusnya sebelum dia ke media, dia temuin aku dulu. Nggak usah pakai media gitu. Itu yang bikin kamu pada saat itu nggak mau Itu yang nemuin. bikin aku nggak mau nemuin sampai sekarang. Karena dia salah langkah di awal. Iya. Kalau andai kata, itu kan sudah berapa waktu yang lalu. Tiba-tiba bulan depan gitu, dia datang ke kamu sendiri. Pengen ngomong sama kamu mau nemuin dia? Untuk sekarang aku belum mau, Belum mau. belum tahu sampai kapan. Oke, nggak apa-apa. Jadi sampai saat ini perasaan kamu seperti itu. Dan saya juga nggak menyalahkan kamu. Nah, sekarang gini, misalnya di depan kamu ada ayah kamu. Apa sih yang pengen kamu katakan sebetulnya? Misalnya kamu harus berhadapan-hadapan akhirnya sama dia. Pengen ngomong apa? Ngomong, bayangkan sosok ayah kamu di depan. Apapun yang ingin kamu katakan sekarang. Ya aku cuma mau bilang, jangan pernah nyalahin mama. Karena aku juga nggak pernah nyalahin dia udah ninggalin aku. Aku nggak mau dia nyalahin mama, dan jangan pernah jelekin mama di depan umum. Seperti yang waktu itu dia lakuin. Iya. Karena selama ini mama nggak pernah jelekin dia di depan aku. Dan aku juga nggak pernah berpikir buruk dia udah ninggalin aku karena apa? Karena itu masa lalu. Jadi jangan pernah nyalahin mama. Karena aku sendiri nggak pernah marah. Dia udah ninggalin aku. Karena aku mikir ini semua takdir. Udah jalannya dari Allah. Aku nggak pernah nyesel hidup ke dunia ini punya ayah yang udah ninggalin. Tapi aku bahagia karena aku punya mama yang benar-benar ngerawat aku. Sayang sama kamu. Sayang sama aku. Jadi itu mungkin memang udah jalan hidup aku. Jadi satu itu aja yang aku mau minta tolong. Jangan pernah nyalain mama. Itu aja yang kamu ingin Iya. katakan. Dan sekarang kembali lagi ke adik kamu. Bayangan sosoknya sekarang masih terbaring di rumah sakit. Masih di rumah sakit. Kondisinya nggak bisa ngomong berarti? Dia jadi di lehernya itu dibolongin, Ya. dioperasi untuk selang nafas. Udah 2 minggu kepasang di leher dia, itu untuk bantu dia nafas. Dan hari ini udah dilepas. Hari ini dilepas, berarti ada kemajuan. Ada kemajuan, tapi sebelum aku kesini tadi dikasih tahu agak sedikit demam. Demamnya tinggi, mungkin pengaruh karena luka itu di lehernya bekas operasinya. Tapi sekarang udah terakhir kabar aku dengar udah turun lagi panasnya. Oke. Bayangkan sosok adik kamu sekarang ada di depan kamu. Walaupun adik kamu adalah sosok yang pendiam, dulu kamu jarang ngobrol. Dia juga jarang ngobrol sama kamu. Sekarang saatnya kamu katakan apapun yang ingin kamu katakan. Perasaan kamu sebagai kakaknya yang mencintai dia, menyayangi dia. Katakan apapun sama Kiki. Ya Kiki pokoknya jangan, ya pengennya minta Kiki cepat sembuh. Banyak hal yang belum Kiki lakuin di dunia ini. Kiki harus hidup, harus bisa sembuh. Untuk bisa sama-sama nyenengin mama. Jangan pergi dulu, karena banyak hal yang belum Kiki lakuin. Banyak hal yang harus Kiki lakuin. Dengan Kiki sakit, Kiki udah sadar bahwa semua orang sayang sama Kiki. Jadi Kiki harus tetap semangat sembuh, apapun yang terjadi. Sayang sama Kiki pasti ya. Dan kita yang ada di sini juga satu Indonesia, semua pemirsa yang dengar. Virginity juga. Kita doakan semoga Kiki, adiknya Mita, cepat sembuh. Mita dan keluarga bisa segera lepas dari permasalahan ini. Semua bilang amin? Amin. Oke. Dan sekarang terakhir katakan sesuatu untuk mamah kamu.
Mita cuma pengen bilang sama mama, mama itu ibu terhebat buat Mita sama adik-adik. Perjuangan mama selama ini udah bikin Mita jadi cewek yang kuat, yang gak takut sama apapun. Bikin Mita jadi anak yang mandiri, anak yang bisa sukses karena doa mama. Jadi apapun yang terjadi, Mita cuma pengen mama gak usah mikirin apapun. Karena tanggung jawab besar semua ada di Mita. Jangan sampai mama sakit karena mikirin hal yang seharusnya mama gak pikirin lagi. Jadi mama harus tetap sehat, harus tetap kuat. Karena mama udah jadi inspirasi Mita seumur hidup sampai Mita mati. Supaya Mita jadi cewek yang paling kuat di dunia. Yang gak takut ngadepin apapun. Itu aja. Oke Mita, saya mau tanya sama kamu. Selain sama Dara, kamu pernah menangis di depan umum? Enggak mas. Kamu jarang menangis. Iya, soalnya aku nggak mau dibilang cengeng. Kenapa kamu nggak mau dibilang cengeng? Ya malu sama bentuk aja mas. Oke, malu sama bentuk. Oke, jadi kamu selama ini termasuk orang yang gengsi buat nangis? Ya, dibilang gengsi sih enggak mas. Nah, Tapi emang aku orangnya susah nangis. kenapa susah nangis? Apa kamu lebih suka menyimpan? Ya Memendam? aku lebih seneng nyimpen, mendem, nggak mau nyusahin orang. Terus ya biar nggak dibilang, ya biar orang tahu aku ini bukan orang yang cengeng. Oke, Karena setiap masalah itu pasti bisa diberesin, nggak ada yang nggak bisa. oke. Dan saya cuma pengen menekankan sama kamu. Kalau nanti setelah kamu lihat tayangan ini, setelah kamu terbangun, saya harap kamu jangan pernah malu menjadi orang yang menangis. Karena semua orang berhak untuk menangis. Laki-laki pun semaco apapun dia berhak untuk menangis. Artinya setiap tetesan air mata yang kita keluarkan itu adalah, kita anggap itu adalah beban hidup kita yang sudah kita bagi ke orang lain. Sugestinya adalah bahwa kesedihan kita adalah kesedihan teman-teman atau saudara kita. Tapi kebahagiaan kita juga adalah kebahagiaan bersama. Dan saya ingin setelah ini kamu menjadi orang yang lebih bisa berbagi. Sharing apapun yang kamu rasakan. Beban harus dibagi, jangan disimpan sendiri. Ya, kalau nggak mau sama orang banyak, bisa sama Dara, bisa sama Mama. Atau mungkin kalau nanti Kiki udah sadar, mulai untuk bisa bercerita sama Kiki. Ajak ngobrol. Kalau memang Kiki orangnya pendiam, kamu yang memulai. Ya, kita berdoa semoga Kiki cepat sembuh. Sekali lagi amin. Tarik nafas yang lebih dalam lagi dari hidung. Keluarkan dari mulut, dengarkan baik-baik lagu ini. Mita. Tisu nggak? Tisu. Hei. Duh malu dong, katanya sama fisiknya kalau nangis. Ayo sini tisu. Tapi jujur ya, saya nggak nyangka. Mita ini selama ini ya, orang yang apa ya? Kita lihat tomboy banget, ya kan? Virginity juga yang di sini baru sekali lihat Mita kayak begini ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Mita, saya cuma pengen kamu tahu bahwa kita semua hari ini melihat tayangan ini berdoa untuk kesembuhan Kiki. Nama lengkap adik kamu siapa? Dimas Rizky Prianto. Dimas Rizky Prianto. Mari kita berdoa sama-sama agar Dimas Rizky Prianto atau Kiki adik dari Mita cepat sembuh, diberikan yang terbaik. Amin. Dan bisa kembali seperti dahulu. Amin. Amin ya Allah, amin. Dan bukan hanya Mita dan juga Dara, hari ini kita juga akan kedatangan orang umum yang sudah kirim email ke kita. Pemirsa yang sudah kirim email, ini surat apa email? Email ya? Email. Oke. Ada yang namanya Abi dan juga Rabita. Anda penasaran? Sama.
Saya juga. So kalau gitu pemirsa tetap di Susu. Suka, iya. Oh, 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 tetaplah di susu ya. Oh, oh, tetaplah di susu ya. Selamat malam, duhai kekasih. Sebutlah namaku menjelang tidurmu. Selamat pagi papi, selamat pagi mami. Selamat pagi papi mami. Selamat pagi. Tetap di suka-suka Uya. Susu. Sekarang kita panggil ini yang kirim email, Ya. Abi dan juga Rabita. Rabita. Ini dia. Ini yang namanya Rabita. Rabita. Ini Abi yang kirim surat. Abi ya. Oke, Abi silakan duduk ke sini, Bi. Abi langsung duduk sini. Ini. Abi. Tarik napas yang dalam dari hidung. Mas, yang di relax bukan saya, Hah? tapi dia duluan. Oh gitu. Oh kamu pengen surat apa sih kamu? Pengen yakinin aja mas. Ya, yang kirim surat dia ya? Dia. Oke, pengen nanya sesuatu sama dia. Ya, Oke, apa yang pengen kamu tanya dulu? ya saya curiga aja semenjak papanya telepon, dia jadi berubah sifatnya ke saya. Oh sebentar, semenjak papanya telepon jadi berubah sikap. Papanya telepon siapa nih? Telepon gua. Oh papanya sempat telepon lo? Iya. Bilang apa? Banyak deh intinya, gue nggak disetujuin sama dia. Oh oke, papanya telepon kamu? Hah? Gue nggak disetujuin sama dia. Hmm. Udah sih itu aja. Papanya marah-marah? Marah-marah. Bilang apa? Ya pokoknya banyak deh. Gue nggak disetujuin. Oke gitu ya? Iya. Ya udah, oke silakan duduk di sini. Berubah sikap. Oke, Rabita ya? Iya. Artinya kelinci. Iya. Kelinci dan onta. Rabita, Iya. relaksasi ya. Iya. Lihat sini terus, tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Oke, kacamata bisa dilepas. Oke, maaf, sorry. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung. Tarik napas lebih dalam lagi. Tutup matamu, tidur yang nyenyak sampai ku bangunkan kamu. Ini bukan hipnotis, ini relaksasi. Artinya kamu sama sekali tidak kehilangan kesadaran kamu. Ini saatnya buat kamu curhat, ngeluarin unek-unek, menjawab pertanyaan dari pacar kamu. Tapi hanya yang ingin kamu katakan aja kamu, karena kamu sekarang tetap memiliki kesadaran. Kamu jadi tetap bisa mengontrol apa yang ingin kamu katakan. Kalau pengen membuat suatu pengakuan boleh selama kamu emang pengen ya. Jangan karena keterpaksaan. Ini kamu dalam situasi yang bebas tanpa tekanan siapapun. Emang bener, kata Abi tadi kamu berubah sikapnya ke Abi. Iya mas, saya berubah. Kenapa? Saya ilfil aja gitu. Masa cowok tuh nggak gentle gitu. Cowok Dia- aja. Dia tuh semenjak ditelepon sama bokap gue, karena kan gue nggak setujuin gitu sama dia. Emang gak setuju sama bokap? Iya, Alasannya? katanya sih bokap marah karena gue sering pulang malam. Sangkain pulang malam tuh sama dia. Padahal gue tuh pulang malam nggak sama dia, gue tuh sama teman-teman. Maaf. Kayak misalnya hangout, dugem gitu-gitu mas. Bukan sama Abi padahal. Iya enggak. Tapi bokap lo kenapa nyalain Abi? Karena kan ngiranya gue pacaran sama Abi, sangkain tuh gue selalu keluar sama dia. Padahal sih enggak. Kenapa Abi gak pernah ikut kalau lo pergi malam? Ya dia kan beda mas. Dia tuh kalau pacaran ngajakin saya ke pinggir danau, kagak pernah ngajakin kayak begituan.
pacaran di pinggir danau. Nah, sekarang hubungan kamu sama Abi setelah nggak disetujuin gimana? Sempat lost contact gitu mas, kan handphone juga disita sama bokap. Hmm. Ya jadi Oh, gue sama Abi jadi gantung gitu, hubungannya nggak jelas. Disita sama bokap handphone? Ya Sampai sekarang nih? enggak sih, sekarang udah dibalikin lagi, makanya bisa ketemu. Oke. Tapi selama kamu nggak disetujui sama Abi ini, kamu nggak ada perjuangan buat meyakinkan bokap apa gimana? Ya ada sih, tapi kan saya mikir dari dianya aja nggak ada usaha. Tapi ya gimana lagi, ya udahlah saya diemin aja. Tapi kamu nggak ada cowok lain apa gimana gitu? Ada sih yang deketin ya kan, secara gue cantik gitu, masa nggak ada? Oke. Ada yang deketin lo? Ada, lebih ganteng dari dia. Lebih ganteng dia Iya. daripada Abi. Oke. Sekarang sama Abi kamu maunya apa deh? Ya maunya sih tetap pacaran aja mas. Susah buat lupain juga, terima apa adanya aja deh. Oke. Tapi senang diajak ke danau nggak? Enggak sih, semoga aja dia bisa berubah. Pengennya diajak kemana? Ke mall kayak gitu, nonton, makan. Iya. Gini, depan lo ada Abi, katakan sesuatu sama Abi, ngomong. Yang, aku mau tuh kamu berubah. Kamu nggak cengeng. Aku tuh mau kamu tuh gentle. Nggak yang kalau dikit-dikit nangis. Masa nanti kalau ada cowok yang deketin aku, kamu nangis bukan yang ngelawan. Ya Allah. Emang dia suka nangis? Iya, nangis mulu dia kerjanya. Nangis mulu? Oke, yaudah ngomong lagi, mau lo gimana? Ya semoga kamu bisa berubah. Terus kita juga bisa baik-baik aja, nggak kayak kemarin. Semoga kamu bisa ngeyakinin papaku biar kita bisa baik-baik lagi. Oke, itu aja ya? Ya. Ya udah, sekarang tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dengarkan baik-baik lagi. Abi, mau dirileks apa gimana? Enggak, Hah? enggak. Lah, Orang kesini pengen yakinin doang. Oh jadi gitu doang? Lah berarti lo dong yang ada apa-apanya. So tau banget sih lo. saya cuma mau Papi penasaran banget. sama saya juga. Ayo dong, Bi. Kamu bawa cewek kamu udah kesini pengen dirileks. Cewek kamu udah ngomong. Kamu juga dong gentle. Iya dong, jangan cengeng. Tapi saya nggak maksa, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Bener. Nggak mau? Saya closing nih. Ya udah, Hah? ya udah. Mau? Mau dah. Yakin? Iya. Mau bener ya? Kamu yang kemauan dari kamu sendiri ya? Iya. Duduk sini. Iya, kan seperti saya bilang. Suka-suka Uya tuh memberikan kesempatan orang buat curhat, ngeluarin unek-unek, mau membuat pengakuan kayak mau apa, yang penting datang dari diri sendiri. Dia emang sadar melakukan itu. Ya kan? Iya. Tapi saya juga nggak menjanjikan solusi. Ya kan? Syukur-syukur ada solusinya, tapi kalau enggak yang penting udah curhat. Buka sini. Tenang, ini bukan hipnotis kok, gue gak akan ngagetin lu plak. Enggak. Ini kan cuma relaksasi. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung. Tutup matamu, tidur yang nyenyak sampai ku bangunkan kamu. Abi ini bukan hipnotis, ini relaksasi. Artinya Abi tetap sadar, cuman gunakanlah situasi yang rileks dan nyaman ini di kesadaran kamu yang 100% ini untuk mengatakan yang sebenarnya. Kalau kamu mau, ya. Emang Rabita waktu bapaknya ngomong apa sama kamu, udah telepon kamu? Banyak mas. Ah, Tiba-tiba nelpon gitu kan. bilang apa? Kalau gue nggak boleh pacaran lagi sama dia. Kata Rabita lo cengeng gitu.
Iya, gue nggak disetujuin. Nangis benar kata Rabita tadi? Iya, gue pura-pura nangis tapi mas. Hah? Pura-pura nangis. Oh pura-pura nangis. Maksudnya supaya apa tuh pura-pura nangis? Biar disetujuin lagi gitu. Biar Apa? Biar disetujuin lagi. Biar Setujuin lagi. Iya, biar kasihan gitu kan. Oh, lu nangis pura-pura nangis depan bokap apa depan Rabita tuh? Pas ditelepon sama bokapnya. Oh gimana lu coba praktekin. Pura-pura nangis gimana? Coba lo ditelepon. Lo terima telepon nih, set. Ya set. Ini teleponnya gue taruh sini nih, set. Bunyi. Halo, Iya. ini siapa? Ini saya bapaknya Rabita. Oh. Lo pokoknya nggak boleh pacaran lagi sama Ini anak bapaknya gue. nih. Kamu nggak boleh pacaran lagi sama Rabita. Kamu gimana? Kenapa om? Pokoknya Om nggak mau kamu pacaran sama dia. Jangan dekati anak Om. Om jangan om. Saya sayang banget sama anak om. Iya. Saya nggak mau putus om. Tolong om. Tidak bisa. Jangan gitu om. Tinggalkan Rabita. Saya nggak bisa hidup tanpa dia om. Oh, kamu pura-pura nangis tuh? Iya. Terus bokapnya bilang apa tuh kamu nangis? Ya udah kalau misalnya jodoh juga nanti balik lagi. Oh, tapi itu nggak nangis beneran tuh? Bohongan. Oh. Terus katanya sempet handphonenya Rabita disita bapaknya, terus lo lost kontak gitu? Iya. Ngapain lo, kenapa nggak usaha kayak datang ke rumahnya kayak apa gitu? Nyariin kayak gitu. Enggak. Kenapa? Ngapain? Ya gue kan nggak bisa hidup tanpa cewek mas. Apa? Gue kan nggak bisa hidup tanpa cewek. Nggak bisa hidup tanpa cewek terus? Iya. Pas lagi lost kontak gue deketin aja lagi mantan gue tuh. Yang Terus? iya, gue deketin mantan gue. Yang cabe-cabean gitu mas. Ada cabe-cabean. Hah? Cabe-cabean maksudnya apa nih? Ya cewek yang gampang gitu mas, yang bisa gue bohongin. Oh iya, cabe-cabean cakep gak? Cakep mas, lebih cakep dari dia. Apa? Lebih cakep dari dia, semok. Jadi kamu sama Rabita maunya apa nih? Balik lagi apa gimana? Tadi kan ngajakin backstreet. Kenapa nggak hadapin aja bapaknya gitu? Enggak, takut. Takut? Enggak, dengan backstreet. Kenapa kalau backstreet? Ya kan gue nggak biar nggak ketahuan sama bokapnya tuh. Padahal mah biar nggak ketahuan selingkuh mas, makanya gue ajakin backstreet. Oh iya benar, biar gak ada tahu. Depan lo ada Rabita, apa yang pengen lo omongin deh? Ngomong. Yang sorry ya, gue cuma pengen duit lu doang. Senjata makan bulan. Gue manfaatin lu doang, gue nggak serius sama lo selama ini. Ditambah juga kita nggak direstuin kan sama bokap lo. Tapi kalau misalnya nggak bisa putus sih nggak putus aja. Ntar yang biayain gue siapa? Oh emang kenapa? Emang biayain lo apa nih? Iya suka ngasih gue barang mas. Kayak apa aja? Mana juga dia bayarin gue nggak pernah ngeluarin duit. Barang-barang apa yang suka dikasih cewek lo? Baju lah, kaos. Baju yang dipakai ini? Gue beli sendiri. Oh, beli sendiri. Yang lo pakai ini ada nggak yang dari dia nih? Ada. Apa? Ini jam. Oh jam dari dia, terus? Sepatu. Sepatu dari dia. Celana, gelang. Kalau celana? Celana gue beli sendiri. Celana beli sendiri, baju beli sendiri. Iya. Gelang. Gelang dikasih. Gelang? Hah? Dikasih. Sama siapa? Sama mantan gue. Oh sama mantan lo. Jadi yang dipakai, yang beli sendiri cuma baju sama celana. Iya. Itu juga dibeliin nyokap kali ya? Iya. Gini aja deh. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut dan dengarkan saya. Apa yang kamu katakan tadi adalah pengakuan yang datang dari diri kamu tanpa paksaan, tanpa tekanan. Artinya saat kamu tadi mengakui sesuatu, itu memang benar-benar datang dari diri kamu. Tapi jangan pernah menyesal untuk mengakui sesuatu hal, kesalahan yang kamu lakukan. Karena yang terbaik yang kita bisa lakukan dalam hidup ini adalah kita mau belajar dari kesalahan. Ya, apapun yang terjadi kamu harus terima aja. Karena kamu datang ke sini juga dengan kesadaran, kamu pengen tahu dari cewek kamu dan kamu duduk sini juga dengan kesadaran kamu ingin mengatakan sesuatu. Ya, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Bantuin tangannya di belakang katanya. Ya. Ya udah gini deh. Intinya, ini yang terbaik dalam hidup lo nggak sekarang? Jalan ini. Iya. Ya.
Lo iya nggak? Iya. Bukan gue memisahkan lo nih ya? Iya enggak. Bukan ya? Kesadaran sendiri, apa yang lo omongin tadi dengan kesadaran lo sendiri semua? Iya. Selanjutnya, gue nggak ikut campur hubungan lo sendiri. Ya, Mita dan juga Dara, terima kasih banyak udah datang ke sini. Oke, cepat sembuh giginya. Iya. Oke. Dara juga salam buat mamanya. Tapi kita punya kado buat Mita The Virgin. Tahu film Message in the Bottle? Apa enggak? Surat yang dikirimkan Lewat botol. yang di Nah. laut. Ada fans lo dari luar Iya. kota yang ngirim ini dan nyampe ke sebuah pantai. Ya betul. Dan ada yang menemukan dan mengirimkan ini ke sini. Ya. Silahkan. Bohong. Kagak beneran. Apaan itu? Apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah Mita. Ini kado. Terima dulu. Ya ini orang kado. Buka yang buka kamu sendiri. Ya. Apa sih? Message in the Bottle. Besok debat adalah Tara. Itu cacing. Udah Udah nggak? Dah pegang, Mbak Apri pegang. Dah tuh, lihat pegang ya. Mbak, awas Mbak. Sini. Jangan mikir di Tuh. sini ini mikir udah. Bisa diedit, biarin ntar di-cut aja dikit. Ini vokal sudah dan nengkreng, masa lu mau musiknya di situ aja? Nggak ada bener sumpah. Sumpah demi Allah nggak ada. Tinta Adin. Udah nggak ada. Bener. Sumpah gue juga takut, lo pikir gue kagak takut. Tuh durasi katanya No, sana udah. Ya. Takutnya beneran. Iya beneran tahu, ya nggak ada. Takut beneran, nggak bohongan, takutnya Iya beneran. beneran. Terima kasih kalau gitu pemirsa. Udah nyaksiin dari tadi. Mbak, bener. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil dari tayangan hari ini ya. Terima kasih banyak. Dan susu. Suka. Love setengah mati The Virgin. Virgin.